Udara dari pendingin ruangan di kamar rumah sakit ini seakan menusuk langsung ke tulangku yang sudah berhari-hari terasa ngilu. Hanya terdengar suara mesin pantau jantung yang berbunyi teratur di samping telingaku. Nadanya lambat seolah menghitung sisa napasku yang rasanya semakin berat setiap harinya. Aku terbaring lemah di atas ranjang dengan tubuh yang kaku. Mataku setengah terbuka tapi badanku benar-benar tidak bisa digerakkan sama sekali. Seolah ada beban bertonton yang menindih setiap sendiku. Di tengah kesadaran yang timbul tenggelam itu, pandanganku yang masih agak kabur menangkap bayangan pintu kamarku terbuka perlahan tanpa suara. Suster jaga malam ini masuk mengendap-endap. Tapi anehnya dia tidak langsung memeriksa kondisiku atau menyuntikkan obat ke selang infusku seperti yang biasanya dilakukan suster lain. Dia malah celingukan menengok ke arah pintu. Lalu dengan tangan gemetar dia mengambil botol kecil berisi cairan obat yang ada di meja sampingku, membuang isinya ke wastafel dengan terburu-buru, lalu menggantinya dengan cairan bening dari botol lain yang dia bawa dari saku seragamnya. Jantungku seketika berdebar sangat kencang. Ribuan pertanyaan berkecamuk di kepalaku melihat tingkah aneh suster itu, memicu rasa takut yang luar biasa. Sebelum kita masuk ke cerita selengkapnya tentang pengkhianatan yang paling menyakitkan dalam hidupku ini, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe di channel Cerita di Balik Luka. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus bisa membagikan kisah-kisah nyata yang penuh pelajaran berharga. Mari kita mulai ceritanya. Aku mencoba mengumpulkan seluruh sisa tenaga yang aku punya, menahan rasa sakit yang menjalar di sekujur tubuhku hanya untuk mengangkat sebelah tanganku. Saat suster itu mendekat ke arah ranjangku berniat memasukkan cairan yang baru saja dia ganti ke dalam tabung infusku, aku langsung mencengkeram pergelangan tangannya sekuat tenaga yang aku bisa. Suster itu terkesiap kaget. Matanya membelalak lebar melihatku yang ternyata sedang sadar dan menatap tajam ke arahnya. Aku ingin berteriak menanyakan apa yang sedang dia lakukan dan obat apa yang mau dia masukkan ke tubuhku. Tapi tenggorokanku terasa sangat kering dan kaku. Suaraku tertahan di kerongkongan dan hanya menghasilkan suara erangan pelan yang serak. Suster yang aku tahu bernama Maya dari papan nama di dadanya itu menatapku dengan wajah pucat pasi. Tangannya yang aku pegang terasa sangat dingin dan gemetar hebat. Tiba-tiba saja pertahanannya runtuh. Bahunya bergetar dan dia menundukkan kepalanya dalam-dalam di tepi ranjangku. Suster Maya menangis sesenggukan dengan suara yang sangat pelan agar tidak terdengar keluar kamar. Air matanya menetes mengenai punggung tanganku yang masih memegang pergelangannya. Sambil terus menangis dan mengusap air matanya dengan kasar, Suster Maya menatapku dengan tatapan penuh rasa bersalah yang sangat dalam. Dengan suara berbisik yang bergetar hebat dia memohon ampun kepadaku. Dia bilang, "Nyonya, tolong jangan minum obat yang dibawa suami Nyonya lagi. Tolong jangan biarkan mereka menyuntikkan obat dari botol yang ada di meja itu." Aku mengerutkan kening tidak paham. Kepalaku semakin pusing memikirkan maksud perkataannya karena selama ini suamiku yang paling rajin membelikan obat dan vitamin mahal untuk kesembuhanku. Suster Maya kemudian menceritakan semuanya dengan napas tersengal. Dia bilang kalau cairan yang selalu dibawa oleh suamiku itu bukanlah obat penyembuh untuk penyakit sarafku, melainkan cairan pelumpuh otot berdosis tinggi yang sangat berbahaya jika diberikan terus-menerus. Dia mengaku kalau suamiku dan ibu mertuaku memberinya uang dalam jumlah yang sangat besar, menyuapnya dan juga mengancam keselamatan keluarganya di kampung agar dia mau menukar obat asliku dengan racun pelumpuh itu setiap kali dia jaga malam. Suster Maya bilang kalau sebenarnya aku tidak sakit parah. Aku hanya diracuni secara perlahan agar seluruh tubuhku lumpuh total seolah terkena penyakit langka, sampai akhirnya organ dalamku akan berhenti bekerja satu persatu tanpa ada yang curiga. Mendengar pengakuan Suster Maya, duniaku seakan runtuh seketika. Dadaku sesak luar biasa seperti ada batu besar yang menghantam jantungku berkali-kali. Suamiku, laki-laki yang sangat aku cintai dan aku percayai sepenuhnya. Laki-laki yang selalu mencium keningku setiap malam sambil menangis mendoakan kesembuhanku, ternyata adalah iblis yang sedang merencanakan kematianku secara perlahan. Belum sempat aku mencerna kenyataan pahit yang baru saja menghancurkan hatiku ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang sangat familiar mendekat ke arah kamarku. Suara ketukan sepatu pantofel yang berat beradu dengan lantai lorong rumah sakit, diikuti suara sepatu hak tinggi yang berdetak cepat. Itu suara langkah kaki suamiku, Mas Bima, dan ibunya yang selama ini selalu bersikap manis padaku. Suster Maya langsung panik luar biasa. Wajahnya semakin pucat seakan tidak ada darah yang mengalir di sana.
Dia buru-buru merapikan selimutku dan berbisik cepat di telingaku, menyuruhku untuk segera menutup mata dan pura-pura tertidur lelap. Bahkan dia menyuruhku pura-pura koma dan tidak merespon apapun yang terjadi. Aku langsung memejamkan mata rapat-rapat, mengatur napasku agar terlihat seperti orang yang sedang tertidur pulas dalam pengaruh obat penenang. Ya Allah, jantungku rasanya mau copot saat ku dengar suara knop pintu diputar perlahan. Terdengar suara pintu berderit pelan dan langkah kaki dua orang masuk ke dalam kamarku. Bau parfum Mas Bima yang biasanya selalu membuatku merasa aman dan nyaman, malam ini justru membuat perutku mual luar biasa karena teringat niat busuknya. Aku merasakan Mas Bima berdiri di sisi kanan ranjangku, sementara ibu mertuaku berdiri di sebelah kiri. Suster Maya dengan suara yang dibuat setenang mungkin menyapa mereka, memberi laporan palsu kalau detak jantungku semakin melemah dan aku sudah tertidur sangat pulas tidak sadarkan diri. Aku bisa mendengar suara ibu mertuaku mendengus kasar. Sebuah suara yang belum pernah aku dengar selama ini karena di depanku dia selalu bersuara lembut. Ibu mertuaku mulai mengeluh tentang bau rumah sakit yang membuatnya pusing. Dia mengomel menyalahkan Mas Bima kenapa proses ini berjalan sangat lambat. Dengan nada suara yang sangat dingin dan tidak punya hati, ibu mertuaku berbisik keras kepada Mas Bima. Dia bertanya sudah berapa lama lagi racun itu akan bekerja mematikan sarafku secara total. Karena dia sudah tidak sabar ingin segera kembali ke rumah mewahku tanpa harus berpura-pura sedih lagi di rumah sakit ini. Dia mengeluh betapa capeknya dia harus berakting menangis di depan keluarga besarku setiap hari. Padahal di dalam hatinya dia sudah sangat gatal ingin segera memegang sertifikat rumah dan mengambil alih seluruh rekening perusahaanku. Air mata hampir saja menetes dari sudut mataku mendengar betapa kejamnya wanita tua yang selama ini aku anggap seperti ibu kandungku sendiri. Tapi aku sekuat tenaga menahan kelopak mataku agar tidak bergerak sedikit pun. Aku menahan napas saat Mas Bima membalas ucapan ibunya dengan tawa tertahan yang terdengar sangat menyeramkan di telingaku. Mas Bima menenangkan ibunya, menyuruhnya untuk sedikit lebih sabar karena rencana ini harus terlihat sangat sempurna tanpa celah. Mas Bima menjelaskan kepada ibunya bahwa dokter spesialis yang menangani aku sudah berhasil dia suap dengan harga yang sangat mahal. Dokter itu akan mengeluarkan rekam medis palsu yang menyatakan kalau aku meninggal karena komplikasi penyakit autoimun langka yang menyerang sistem saraf pusat, sehingga tidak akan ada satupun pihak asuransi atau keluarga yang curiga untuk menuntut otopsi. Mas Bima dengan bangganya memamerkan betapa pintarnya dia mengatur semua ini sejak awal, mulai dari menyingkirkan semua pembantu lamaku di rumah agar tidak ada yang curiga saat dia mencampurkan racun itu ke dalam makananku, sampai akhirnya membuatku lumpuh dan masuk ke rumah sakit ini. Dia bilang begitu alat pemacu jantung ini menunjukkan garis lurus, semua hartamu, perusahaan ayahmu, dan uang asuransi jiwamu akan langsung jatuh ke tangannya sebagai suami yang sah. Mereka berdua lalu tertawa pelan. Tawa iblis yang merayakan kemenangan di atas penderitaanku yang sedang terbaring tidak berdaya ini. Ya Allah, tolong beri aku kekuatan untuk melewati malam jahanam ini. Aku berjanji tidak akan mati malam ini. Aku akan membuat mereka membayar semua rasa sakit ini. Di balik kelopak mataku yang tertutup rapat malam ini, ingatanku tanpa sadar terlempar mundur ke kejadian 6 bulan yang lalu, tepat di hari di mana duniaku pertama kali hancur karena kepergian mendadak ayahku. Ayah adalah satu-satunya keluarga kandung yang aku miliki setelah ibu meninggal saat aku masih kecil. Dan ayah meninggalkan sebuah perusahaan properti raksasa yang sudah dia bangun dengan susah payah dari nol. Waktu ayah terkena serangan jantung dan menghembuskan napas terakhirnya, aku merasa hidupku sudah selesai karena aku tidak tahu bagaimana harus mengurus semuanya sendirian. Tapi di saat masa-masa paling gelap itu, Mas Bima hadir sebagai pahlawan yang seolah dikirimkan Allah untuk menyelamatkanku dari kehancuran mental yang lebih dalam. Mas Bima mengurus semuanya dengan sangat telaten. Mulai dari proses pemakaman, menyambut ribuan tamu yang datang melayat, sampai mengambil alih sementara urusan kantor agar perusahaan tidak kacau selama aku masih dalam masa berkabung. Semua saudara dan kerabat dekatku memuji Mas Bima setinggi langit. Mereka bilang aku sangat beruntung mendapatkan suami yang bukan hanya tampan dan sabar, tapi juga sangat bertanggung jawab dan sangat mencintaiku. Aku pun dulu berpikir seperti itu. Aku merasa beruntung dan sangat bersyukur memiliki Mas Bima sebagai pelindungku. Aku menyerahkan seluruh kepercayaanku kepadanya tanpa sisa sedikit pun. Bahkan aku memberinya wewenang penuh untuk mewakiliku menandatangani beberapa dokumen perusahaan, karena aku masih terlalu syok dan sering jatuh sakit karena terus-terusan menangis.
Aku sama sekali tidak menyadari kalau kebaikannya saat itu adalah langkah awal dari sebuah rencana licik untuk menguasai seluruh harta warisan ayahku. 1 bulan setelah kepergian ayah, kondisi mentalku mulai sedikit membaik berkat perhatian Mas Bima yang tidak pernah putus. Tapi saat itulah tepatnya mimpi buruk yang sebenarnya mulai perlahan-lahan menggerogoti tubuhku tanpa aku sadari sama sekali. Setiap malam sebelum tidur, Mas Bima selalu datang membawakan secangkir teh herbal yang masih mengepul panas ke dalam kamar kami. Dia bilang teh itu adalah racikan herbal khusus yang dia pesan langsung dari luar negeri dengan harga yang sangat mahal. Fungsinya untuk menenangkan sarafku yang tegang dan membantu memulihkan nafsu makanku yang berantakan sejak ayah meninggal. Rasanya memang sedikit pahit dan aneh di lidah, tapi Mas Bima selalu membujukku dengan kata-kata manis. Dia membelai rambutku dengan lembut sambil menyuruhku menghabiskan teh itu demi kesehatanku sendiri. Aku yang sangat mempercayainya tentu saja meminum teh itu sampai tetes terakhir. Merasa terharu karena suamiku begitu peduli pada kesehatanku. Namun anehnya, beberapa hari setelah aku rutin meminum teh buatan Mas Bima, aku mulai merasakan perubahan yang sangat ganjil pada tubuhku. Kepalaku sering terasa sangat pusing seperti berputar-putar hebat. Perutku selalu mual setiap kali mencoba menelan makanan, dan yang paling parah adalah kedua kakiku mulai terasa kebas dan kehilangan tenaga. Awalnya aku pikir itu cuma kelelahan biasa karena stres memikirkan mendiang ayah. Tapi lama-kelamaan kondisiku semakin memburuk. Aku mulai sering menjatuhkan barang karena genggaman tanganku tiba-tiba melemah. Bahkan aku pernah terjatuh di kamar mandi karena kakiku tiba-tiba lemas tidak bisa menopang berat badanku sendiri. Setiap kali aku mengeluh tentang rasa sakit ini, Mas Bima selalu merangkulku dengan wajah yang dibuat sangat khawatir. Dia memelukku erat dan mencium puncak kepalaku, lalu membawaku ke tempat tidur dengan sangat hati-hati seolah aku ini barang pecah belah yang sangat berharga. Dia bahkan rela tidak masuk kantor dan membatalkan semua pertemuannya hanya untuk menyuapiku bubur dan menemaniku di kamar seharian penuh. Perlakuan manisnya itu benar-benar menutupi semua kecurigaanku. Membuatku berpikir kalau penyakitku ini memang cobaan berat yang harus aku lewati, dan Mas Bima adalah malaikat penjagaku yang setia menemani. Tapi sekarang, saat aku mengingat kembali senyum manisnya setiap kali menyodorkan cangkir teh beracun itu, rasanya perutku diaduk-aduk oleh rasa jijik dan benci yang sangat luar biasa. Betapa teganya laki-laki yang tidur satu ranjang denganku setiap malam, laki-laki yang selalu memanggilku dengan panggilan sayang, ternyata dengan sadar dan sengaja meneteskan cairan pelumpuh saraf ke dalam minumanku setiap hari. Dia melihatku kesakitan. Dia melihatku menangis karena tidak bisa berjalan. Tapi dia terus saja memberikan racun itu tanpa ada rasa kasihan sedikit pun di hatinya. Kejahatan Mas Bima benar-benar sangat terencana dan rapi. Dia sengaja membuatku lemah secara fisik agar aku tidak bisa lagi mengurus perusahaanku. Sehingga dia bisa dengan leluasa mengendalikan semua aset ayahku dari balik layar tanpa ada yang berani mempertanyakan keputusannya karena dia adalah suamiku. Rencana busuk suamiku tidak berhenti sampai di situ saja. Karena tidak lama setelah aku mulai kesulitan berjalan, ibu mertuaku tiba-tiba datang ke rumah dengan membawa koper besar. Alasannya sangat masuk akal dan terdengar sangat mulia. Dia bilang dia tidak tega melihat Mas Bima harus repot mengurusku sendirian sekaligus mengurus perusahaan yang sedang sibuk-sibuknya. Ibu mertuaku memohon sambil menangis memegang tanganku. Dia bilang biarkan dia yang merawatku sebagai pengganti ibu kandungku yang sudah tiada. Tentu saja aku merasa sangat terharu dan langsung mengizinkannya tinggal di rumah mewahku ini, tanpa tahu kalau kedatangannya adalah bagian dari taktik untuk mengisolasiku dari dunia luar. Baru beberapa hari ibu mertuaku tinggal di rumah. Suasana rumah yang dulunya tenang perlahan berubah menjadi penuh ketegangan. Ibu mertuaku mulai mengatur segala hal, mulai dari menu makanan sehari-hari sampai jadwal siapa saja yang boleh menjengukku. Teman-teman dekatku dan rekan bisnis ayahku perlahan-lahan berhenti datang ke rumah, karena setiap kali mereka mau menjenguk, ibu mertuaku selalu menolak mereka di depan pintu dengan alasan aku sedang butuh istirahat total dan dokter melarangku menerima tamu agar tidak stres. Aku benar-benar terkurung di dalam kamarku sendiri, dunia luarku diputus total. Aku hanya bisa melihat wajah Mas Bima, wajah ibu mertuaku, dan dinding kamar yang terasa semakin mencekik hari demi hari. Puncak dari kekejaman ibu mertuaku di rumah itu adalah saat dia menyingkirkan Mbak Surti, pembantu rumah tanggaku yang sudah bekerja dengan keluargaku selama lebih dari 20 tahun. Mbak Surti adalah orang yang paling setia dan paling peduli padaku.
Dia sudah mengasuhku sejak aku masih kecil dan dia adalah satu-satunya orang di rumah itu yang berani mempertanyakan kondisi kesehatanku yang menurun drastis secara tidak wajar. Suatu siang aku mendengar keributan hebat dari lantai bawah. Aku mencoba menyeret kakiku yang lemas untuk keluar kamar dan mengintip dari tangga. Di sana aku melihat pemandangan yang sangat menyayat hati. Ibu mertuaku sedang membentak Mbak Surti habis-habisan sambil menunjuk-nunjuk wajahnya. Ibu mertuaku menuduh Mbak Surti telah mencuri cincin berlian kesayangannya yang sengaja dia taruh di atas meja rias. Mbak Surti menangis terseduh-seduh sambil bersumpah demi nama Allah kalau dia tidak pernah mengambil barang apapun di rumah ini. Mbak Surti memohon-mohon sampai bersujud di kaki ibu mertuaku. Tapi wanita tua itu malah menendang pelan bahu Mbak Surti dan langsung mengusirnya hari itu juga. Aku ingin sekali berteriak membela Mbak Surti. Tapi suaraku serak dan tubuhku terlalu lemah untuk menuruni tangga. Mas Bima yang saat itu ada di sana malah mendukung ibunya. Dia memberi Mbak Surti sejumlah uang pesangon dan menyuruh supir untuk mengantar Mbak Surti pulang kampung tanpa mengizinkannya pamit kepadaku. Keesokan harinya, ibu mertuaku langsung membawa 2 orang pembantu baru dari kampungnya. 2 orang perempuan dengan wajah judes yang ternyata adalah orang suruhannya untuk mengawasiku selama 24 jam penuh. Setelah semua orang kepercayaanku disingkirkan, Mas Bima dan ibu mertuaku semakin leluasa menjalankan rencana jahat mereka di rumahku sendiri. Aku ingat betul ada satu malam di mana aku sebenarnya sudah mulai merasa curiga. Tapi bodohnya aku menepis perasaan itu karena dibutakan oleh rasa cinta. Malam itu hujan turun sangat deras. Aku terbangun karena merasa sangat haus dan botol minum di meja samping tempat tidurku sudah kosong. Aku memaksakan diri bangun dari ranjang. Berjalan tertatih-tatih sambil berpegangan pada dinding untuk menuju dapur di lantai bawah. Saat aku melewati ruang kerja mendiang ayahku, aku melihat pintu ruangan itu sedikit terbuka dan ada cahaya lampu yang menyala redup dari dalam. Rasa penasaran membuatku melangkah mendekat dengan sangat pelan agar tidak menimbulkan suara. Lewat celah pintu yang terbuka itu, aku melihat Mas Bima sedang berjongkok di depan brankas rahasia milik ayahku yang tertanam di balik lukisan besar. Jantungku berdebar kencang karena brankas itu berisi semua sertifikat tanah, surat kepemilikan saham, dan dokumen penting perusahaan yang kode rahasianya hanya diketahui olehku dan mendiang ayah. Entah bagaimana caranya Mas Bima bisa tahu kode itu. Dia terlihat sedang sibuk membongkar tumpukan map tebal dan memisahkan beberapa dokumen penting berlogo perusahaanku dengan wajah yang sangat tegang dan serius. Aku mendorong pintu ruang kerja itu hingga terbuka lebar. Membuat Mas Bima tersentak kaget dan buru-buru memasukkan kembali dokumen itu ke dalam brankas dengan gerakan panik. Aku bertanya dengan suara bergetar menahan marah. Aku tanya apa yang sedang dia lakukan tengah malam di ruang kerja ayahku dan membongkar brankas pribadiku tanpa izin. Wajah Mas Bima saat itu memang terlihat sangat terkejut. Tapi dengan cepat dia merubah ekspresinya menjadi wajah melas dan penuh rasa bersalah yang sangat meyakinkan. Dia langsung berjalan mendekatiku. Memegang kedua bahuku dengan lembut dan menatap mataku dalam-dalam. Dia bilang dengan suara yang sangat tenang kalau dia sama sekali tidak berniat mengambil hartaku. Dia bilang dia terpaksa membuka brankas itu karena sedang mencari dokumen polis asuransi kesehatanku yang paling tinggi nilai tanggungannya. Dia beralasan kalau biaya perawatanku semakin membengkak dan dia ingin mendaftarkan pengobatan alternatif di luar negeri yang butuh biaya sangat besar. Jadi dia ingin memakai asuransi itu demi kesembuhanku secepatnya. Ya Allah, betapa bodoh dan naifnya aku saat itu. Mendengar penjelasan manisnya, kemarahanku langsung lulus ketika. Aku bahkan merasa bersalah karena sudah curiga pada suami yang begitu gigih mengupayakan kesembuhanku. Aku meminta maaf padanya malam itu sambil menangis di pelukannya, tanpa tahu kalau di balik pelukan hangatnya itu, dia sedang menertawakan kebodohanku dan bersorak karena selangkah lagi seluruh harta warisanku akan jatuh ke tangannya. Andai saja malam itu aku tidak mudah percaya. Andai saja malam itu aku langsung memeriksa isi brankas tersebut. Mungkin aku tidak akan berakhir lumpuh dan menunggu ajal di ranjang rumah sakit ini sambil mendengarkan rencana kematianku sendiri. Tapi penyesalan memang selalu datang terlambat. Dan sekarang yang bisa aku lakukan hanyalah bertahan hidup. Menyimpan semua dendam dan rasa sakit ini rapat-rapat di dalam dadaku sampai tiba saatnya aku menghancurkan mereka semua tanpa sisa. Suara pintu kamar perawatanku tertutup rapat, meninggalkan gema pelan yang perlahan menghilang tertelan sunyinya malam di lorong rumah sakit. Aku masih memejamkan mata rapat-rapat,
menahan napas selama beberapa saat untuk memastikan langkah kaki suamiku dan ibu mertuaku benar-benar sudah menjauh dan tidak terdengar lagi. Setelah suasana terasa benar-benar aman, aku perlahan membuka kelopak mataku yang terasa sangat berat. Di samping ranjangku, Suster Maya tampak berdiri mematung dengan tubuh yang masih bergetar hebat. Wajahnya pucat pasi dipenuhi keringat dingin yang mengucur di dahinya. Suster Maya menatapku dengan sorot mata ketakutan, seolah dia baru saja melihat pencabut nyawa lewat di depan matanya. Aku mencoba menggerakkan jari-jariku yang masih terasa kaku, lalu dengan sisa tenaga yang kumiliki aku memberi isyarat agar Suster Maya mendekat ke arahku. Suster Maya membungkukkan badannya, mendekatkan telinganya ke mulutku sambil terus menyeka air matanya yang tidak mau berhenti mengalir. Dengan suara yang sangat pelan dan serak, aku membisikkan kata-kata yang mengagetkan Suster Maya. Aku memintanya untuk tenang dan berhenti menangis, karena air matanya tidak akan bisa menyelamatkan nyawaku maupun nyawa keluarganya yang sedang diancam oleh suamiku. Aku katakan kepadanya bahwa mulai detik ini, kita harus bekerja sama untuk menghancurkan rencana busuk laki-laki berhati iblis itu. Suster Maya terbelalak menatapku. Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat karena merasa ragu dan takut. Dia berbisik kalau suamiku adalah orang yang sangat berbahaya dan punya banyak preman bayaran yang mengawasi rumah sakit ini. Tapi aku menatap mata Suster Maya dengan tatapan yang sangat tajam. Aku yakinkan dia bahwa kalau dia membantuku membalikan keadaan, aku bersumpah demi Allah akan melindungi seluruh keluarganya di kampung dan memberinya kehidupan yang jauh lebih baik. Tapi kalau dia memilih untuk terus menjadi pesuruh suamiku, maka aku pastikan dia akan ikut membusuk di penjara saat kebenaran ini terbongkar. Mendengar ancaman dan janjiku yang bercampur menjadi satu, Suster Maya akhirnya menganggukkan kepalanya perlahan, tanda bahwa dia setuju untuk berpihak kepadaku dan membantuku menjalankan rencana balas dendam ini dari atas ranjang pasien. Malam itu juga, Suster Maya menjelaskan kepadaku secara rinci tentang efek racun pelumpuh otot yang selama ini dimasukkan ke dalam tubuhku. Dia bilang karena malam ini aku tidak meminum racun itu berkat bantuannya, maka dalam waktu sekitar 12 jam ke depan otot-ototku akan mulai merespon dan kekuatanku akan perlahan kembali, meskipun tidak akan langsung pulih 100%. Hal pertama yang harus aku lakukan besok pagi adalah berakting senatural mungkin. Aku harus berpura-pura kondisiku semakin memburuk agar suamiku dan mertuaku merasa rencana mereka berjalan lancar tanpa hambatan. Ya Allah, rasanya darahku mendidih membayangkan aku harus tersenyum dan menerima perlakuan palsu dari dua orang yang paling ingin aku singkirkan dari muka bumi ini. Tapi aku sadar, amarah yang meledak-ledak saat ini hanya akan menghancurkan segalanya. Aku harus bermain cantik, aku harus menjadi aktris terbaik di panggung sandiwara yang mereka buat sendiri. Sepanjang malam aku tidak bisa memejamkan mata. Kepalaku sibuk menyusun strategi sambil terus berdoa memohon perlindungan kepadamu, meminta agar otakku tetap jernih dan hatiku diteguhkan untuk menghadapi manusia-manusia serakah itu esok hari. Menjelang pagi, aku merasakan ujung jari kaki dan tanganku mulai bisa digerakkan dengan lebih leluasa. Rasa kebas yang selama ini menyiksa perlahan memudar, membuktikan bahwa perkataan Suster Maya memang benar. Namun, tepat sebelum matahari terbit, aku kembali melemaskan seluruh tubuhku, mengatur napasku menjadi sangat pelan dan pendek-pendek, lalu memasang wajah sepucat mungkin layaknya orang yang sedang menunggu ajal menjemput. Tepat pukul 8 pagi, pintu kamarku terbuka dengan sedikit kasar. Suamiku masuk dengan langkah terburu-buru, diikuti ibu mertuaku di belakangnya. Seperti biasa, Mas Bima langsung menghampiri ranjangku, memasang wajah penuh kepanikan dan kesedihan yang dibuat-buat. Dia menggenggam tanganku dengan erat, lalu mengecup dahiku berkali-kali sambil memanggil namaku dengan suara yang bergetar seolah dia sedang menahan tangis yang luar biasa. Di belakangnya, ibu mertuaku berdiri sambil memegang tisu, sesekali mengusap matanya yang sama sekali tidak mengeluarkan air mata. Aku membalas genggaman tangan Mas Bima dengan sangat lemah, sengaja membuat mataku sayu setengah terpejam. Lalu dengan suara parau aku mengeluh bahwa dadaku sesak dan kakiku sama sekali tidak bisa digerakkan lagi hari ini. Mendengar keluhanku, aku bisa melihat dengan jelas kilatan kebahagiaan yang tersembunyi di balik mata suamiku. Sudut bibirnya sedikit berkedut menahan senyum kemenangan, sementara ibu mertuaku diam-diam menghela napas lega dan membuang muka ke arah jendela. Mas Bima kemudian mengelus rambutku dengan lembut. Dia berbisik menyuruhku untuk banyak berdoa dan jangan memikirkan urusan kantor sama sekali,
Dia meyakinkanku bahwa dia sudah mengurus semuanya dengan baik dan perusahaanku berada di tangan yang aman. Rasanya aku ingin meludah tepat di wajahnya saat itu juga. Perutku mual mendengar kata-kata manis yang keluar dari mulut berbisa itu. Tapi aku terus menahan diri. Aku malah membalas ucapannya dengan senyuman tipis yang menyedihkan. Aku berbisik mengucapkan terima kasih karena dia sudah menjadi suami yang sangat setia menemaniku di saat-saat terakhirku. Sandiwara pagi itu terasa sangat melelahkan menguras emosiku. Tapi melihat mereka berdua tertipu mentah-mentah oleh aktingku memberikan kepuasan tersendiri di dalam hatiku. Tidak lama setelah adegan menjijikan itu, masuklah seorang pria berjas putih dengan stetoskop menggantung di lehernya. Dia adalah dokter spesialis saraf yang selama ini menanganiku. Berkat penjelasan Suster Maya semalam, aku sekarang tahu bahwa dokter ini hanyalah dokter bayaran yang sudah menerima uang suap dalam jumlah fantastis dari suamiku. Dokter itu memeriksa mataku dengan senter kecil, lalu memeriksa detak jantungku dengan wajah yang dibuat sangat serius dan prihatin. Setelah melakukan pemeriksaan singkat yang sekadar basa-basi itu, dia menatap suamiku dengan raut wajah penuh duka yang sangat meyakinkan. Dokter bajingan itu menggelengkan kepalanya pelan, lalu berkata dengan nada berat bahwa kondisiku malam ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Racun dari penyakit autoimun fiktif itu dikatakannya sudah menyebar sampai ke sistem saraf pusat, dan dia memperkirakan usiaku mungkin hanya tinggal hitungan hari atau bahkan jam. Aku mendengar ibu mertuaku tiba-tiba menangis histeris dengan suara yang sangat keras, sebuah tangisan palsu yang memekakan telinga. Sengaja dia lakukan agar perawat dan orang-orang di luar kamar mendengar betapa hancurnya hati seorang ibu mertua melihat menantunya sekarat. Suamiku memeluk ibunya sambil menundukkan kepala. Sementara aku diam-diam memperhatikan mereka dari sudut mataku yang setengah terpejam. Sungguh sebuah pertunjukan yang sangat sempurna. Mereka bertiga berkomplot menari di atas penderitaanku, merasa yakin 100% bahwa aku akan segera lenyap menjadi debu dan mereka bisa segera berpesta pora menikmati seluruh kekayaan ayahku. Setelah dokter dan mertuaku keluar ruangan dengan alasan ingin menenangkan diri, suamiku tinggal sendirian bersamaku. Dia duduk di kursi samping ranjang, menatapku yang pura-pura tertidur dengan tatapan kosong, lalu aku mendengarnya bergumam pelan sendirian. Dia bilang maafkan aku sayang, ini semua harus aku lakukan karena aku lelah terus-terusan hidup di bawah bayang-bayang kebesaran ayahmu dan menjadi anjing suruhan di perusahaanmu sendiri. Gumamannya itu seperti tamparan keras di wajahku, mengkonfirmasi semua rasa rendah dirinya yang selama ini dia tutupi dengan sikap manis dan penurut. Waktu terus merangkak lambat hingga malam akhirnya tiba, membawa suasana rumah sakit kembali sepi dan mencekam. Ini adalah momen yang paling aku tunggu-tunggu seharian ini. Mas Bima pamit pulang ke rumah sebentar dengan alasan ingin mengambil beberapa helai pakaian gantiku, meninggalkanku sendirian di kamar. Tidak lama setelah dia pergi, Suster Maya masuk dengan langkah cepat dan hati-hati. Wajahnya terlihat waspada mengawasi keadaan di luar pintu. Setelah mengunci pintu dari dalam, Suster Maya segera merogoh saku seragamnya dan mengeluarkan sebuah telepon genggam hitam yang ukurannya cukup kecil. Sesuai dengan rencana kami semalam, aku menyuruhnya membelikan telepon genggam baru beserta nomor baru yang tidak bisa dilacak oleh siapapun. Aku segera meraih telepon genggam itu. Tanganku masih sedikit gemetar dan lemah. Butuh usaha ekstra hanya untuk menekan tombol-tombol di layarnya. Target pertamaku malam ini adalah menghubungi Pak Surya, pengacara senior yang sangat setia dan merupakan sahabat karib mendiang ayahku sejak mereka merintis perusahaan dari nol. Pak Surya adalah sosok yang sangat memegang teguh integritas. Dia sudah menganggapku seperti anak kandungnya sendiri, dan aku sangat yakin dia tidak akan mungkin bisa disuap oleh Mas Bima. Dengan napas yang tertahan, aku mendengarkan nada sambung telepon yang berbunyi beberapa kali, sampai akhirnya terdengar suara berat Pak Surya dari seberang sana yang menyapa dengan nada heran karena mendapat panggilan dari nomor tidak dikenal larut malam begini. Aku langsung menyebutkan namaku dengan suara bergetar menahan tangis, memanggilnya dengan sebutan paman seperti kebiasaanku sejak kecil. Di seberang sana, Pak Surya terdengar sangat terkejut sekaligus lega mendengar suaraku. Dia bilang dia sudah berminggu-minggu mencoba menjengukku ke rumah dan ke rumah sakit, tapi selalu diusir oleh suamiku dan ibu mertuaku dengan alasan aku sedang kritis dan masuk ruang isolasi khusus yang melarang besukan siapapun. Tanpa membuang waktu, aku langsung menceritakan semuanya dari awal sampai akhir tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Aku ceritakan tentang teh beracun itu, tentang kejahatan ibu mertuaku yang memecat semua pelayan setia di rumah,
tentang dokter rumah sakit yang disuap, dan pengakuan Suster Maya yang akan diancam keselamatan keluarganya. Aku juga menceritakan kejadian malam itu saat aku memergoki Mas Bima sedang membongkar brankas rahasia peninggalan ayah di ruang kerja. Selama aku bercerita, Pak Surya sama sekali tidak menyela. Tapi aku bisa mendengar helaan napasnya yang berat dan suara decakan marah yang tertahan dari ujung telepon. Setelah ceritaku selesai, suasana hening sejenak. Lalu Pak Surya bersuara dengan nada yang sangat dingin dan penuh amarah yang tertahan. Dia bilang dugaannya selama ini ternyata benar. Ada yang tidak beres dengan tingkah laku suamiku sejak ayahku meninggal dunia. Pak Surya kemudian mengungkapkan fakta yang jauh lebih mengejutkan dan membuat hatiku semakin hancur berkeping-keping. Paman pengacaraku itu bercerita bahwa selama beberapa bulan terakhir, suamiku diam-diam telah menguras dana cair perusahaan secara besar-besaran dengan memalsukan tanda tanganku di beberapa dokumen pencairan dana darurat. Uang miliaran rupiah itu ternyata tidak dipakai untuk urusan bisnis sama sekali, melainkan digunakan untuk menutupi hutang judi suamiku yang menumpuk di luar negeri. Ternyata selama ini Mas Bima memiliki kecanduan judi kelas atas yang sangat parah, sebuah rahasia gelap yang berhasil dia sembunyikan dengan sangat rapi di balik penampilan alim dan sederhananya. Tidak hanya itu, Pak Surya juga membongkar kebusukan ibu mertuaku yang tidak kalah licik. Ternyata wanita tua yang gila harta itu diam-diam mendatangi kantor pertanahan dengan membawa seorang notaris bodong, mencoba melakukan balik nama atas 2 buah sertifikat tanah bernilai puluhan miliar rupiah yang berlokasi di pusat kota. Ibu mertuaku memalsukan tanda tanganku dan membuat surat kuasa palsu yang seolah-olah menyatakan bahwa aku telah menghibahkan tanah tersebut kepadanya sebelum aku jatuh sakit parah. Beruntung relasi Pak Surya di kantor pertanahan segera menghubunginya dan menunda proses balik nama itu karena merasa curiga dengan keabsahan dokumennya. Namun hal ini sengaja dirahasiakan oleh Pak Surya karena dia sedang mengumpulkan lebih banyak bukti sebelum menjebloskan mereka ke penjara. Mendengar semua rentetan kejahatan keluarga suamiku yang dibeberkan oleh Pak Surya, tubuhku bergetar hebat bukan karena takut, melainkan karena amarah yang sudah mencapai puncaknya. Hatiku yang tadinya hancur kini mengeras menjadi batu karang yang dingin. Aku tidak akan membiarkan sepeser pun uang keringat ayahku dinikmati oleh lintah darat berkedok keluarga ini. Aku mencengkeram telepon genggam itu dengan kuat. Lalu dengan suara yang sangat tegas dan mantap aku meminta Pak Surya untuk segera merancang sebuah jebakan besar untuk menjerat mereka semua. Aku bilang kepada Pak Surya bahwa sebentar lagi suamiku pasti akan membawa notaris untuk memaksaku menandatangani surat peralihan seluruh harta secara resmi, mengingat dokter bayaran mereka sudah menyatakan usiaku tinggal menghitung hari. Aku meminta Pak Surya untuk menyiapkan dokumen tandingan yang akan menjadi bumerang paling mematikan bagi suamiku dan ibu mertuaku. Sebuah dokumen rahasia yang akan langsung memiskinkan mereka tepat di saat mereka berpikir sudah memenangkan pertarungan ini. Pak Surya tertawa pelan namun terdengar sangat tajam di ujung telepon. Dia memuji keberanianku yang mengingatkannya pada ketangguhan mendiang ayahku saat menghadapi lawan bisnis yang curang. Malam itu juga, di dalam kamar perawatan yang sunyi dan diawasi ketat oleh musuh dalam selimut, aku dan Pak Surya menyusun sebuah skenario pembalasan dendam yang sangat matang dan mematikan. Sebuah rencana yang akan membuat suamiku dan ibu mertuaku menyesal telah dilahirkan ke dunia ini. Aku menutup panggilan telepon itu dengan senyum seringai yang sangat dingin, menatap pantulan wajahku yang pucat di kaca jendela rumah sakit, berjanji pada diriku sendiri bahwa sebentar lagi, air mata kesedihanku akan berubah menjadi air mata darah bagi mereka yang telah menzalimiku. Pagi hari setelah malam yang penuh ketegangan itu, suasana di dalam kamar perawatan rumah sakit terasa jauh lebih suram dan berat dari biasanya. Cahaya matahari pagi yang mencoba menembus lewat celah tirai jendela seakan enggan menyentuh tubuhku yang masih terbaring kaku di atas ranjang pesakitan ini. Aku sudah mempersiapkan diri sejak waktu subuh, melatih napasku agar terdengar sangat pendek, berat, dan tersengal-sengal layaknya orang yang sedang berjuang di ujung nyawa. Aku sengaja membuat kedua mataku hanya terbuka setengah dengan pandangan yang kosong dan sayu menatap langit-langit kamar. Membiarkan tubuhku lemas tanpa daya meskipun sebenarnya tenaga di otot-ototku sudah berangsur pulih berkat bantuan Suster Maya yang membuang racun pelumpuh itu semalam. Tepat ketika jam dinding menunjukkan pukul 10 pagi, terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru mendekat. Lalu pintu kamar terbuka lebar dengan suara engsel yang berderit menahan beban. Suamiku, Mas Bima, masuk dengan langkah yang dibuat sengaja gontai dan wajah yang ditekuk sedih.
Dia menggandeng erat tangan ibu mertuaku yang sudah menyiapkan sebuah sapu tangan kain di genggamannya. Di belakang mereka berdua, berjalan mengekor seorang pria berjas putih yang sangat kubenci, yaitu dokter spesialis saraf gadungan yang sudah menerima uang suap dalam jumlah luar biasa besar dari suamiku. Dokter kotor itu melangkah mendekati ranjangku dengan raut wajah yang sengaja dibuat seserius dan seprihatin mungkin. Dia mengeluarkan alat pendengar detak jantung dari saku jasnya, menempelkannya ke dadaku dengan gerakan lambat, lalu menatap layar mesin pemantau jantung di sebelah ranjangku dengan dahi yang dikerutkan dalam-dalam. Setelah melakukan pemeriksaan palsu yang hanya berlangsung beberapa menit itu, dokter tersebut menarik napas sangat panjang seolah dia baru saja membawa beban batu besar di pundaknya. Dengan nada suara yang sangat pelan, berat, dan dipenuhi kepalsuan yang menjijikkan, dokter itu menoleh menatap suamiku dan ibu mertuaku secara bergantian. Dia mengatakan dengan wajah tertunduk bahwa kondisiku pagi ini sudah memasuki fase kritis tahap akhir yang sangat tidak tertolong lagi. Dokter itu berbohong tanpa berkedip sama sekali di depanku yang sedang sadar penuh. Dia menjelaskan panjang lebar dengan istilah medis palsu bahwa racun dari penyakit autoimun aneh yang menyerangku sudah merusak dan mematikan hampir seluruh sistem saraf pusat di otakku. Dia bilang tubuhku perlahan-lahan sudah mulai menolak semua jenis pengobatan medis dan cairan nutrisi yang masuk melalui selang infus, sehingga waktu yang aku miliki untuk bertahan hidup di dunia ini mungkin tidak akan sampai melewati malam nanti. Mendengar vonis mematikan yang dilontarkan oleh dokter bayaran itu, ibu mertuaku langsung bereaksi dengan sangat dramatis dan berlebihan. Wanita tua yang serakah itu langsung berteriak histeris menyebut nama Allah, lalu sengaja menjatuhkan dirinya ke lantai kamar rumah sakit sambil meratapi nasibku dengan tangisan yang sangat keras dan memekakan telinga. Suara tangisannya bergema sampai ke lorong luar. Sengaja dia lakukan agar para perawat dan keluarga pasien di luar kamar mendengar dan melihat betapa hancurnya hati seorang ibu mertua melihat menantu kesayangannya sedang meregang nyawa. Mas Bima tentu saja tidak mau kalah dalam pertunjukan teater murahan ini. Dia langsung ikut berlutut di lantai memeluk ibunya dengan erat. Ikut meneteskan air mata buaya sambil terus mengelus punggung ibunya seolah berusaha menenangkan kesedihan yang mendalam. Di balik kelopak mataku yang sengaja setengah terpejam ini, perutku rasanya mual dan bergejolak luar biasa melihat akting mereka yang sangat rapi dan tanpa rasa malu sedikit pun. Mereka berdua dengan lantang menangisi kematianku yang belum terjadi, padahal aku tahu persis di dalam hati mereka yang paling gelap. Mereka sedang bersorak-sorai dan menari kegirangan membayangkan tumpukan uang miliaran rupiah, rumah mewah, dan perusahaan raksasa yang akan segera berpindah ke tangan mereka hari ini juga. Aku hanya diam membatu, tidak merespon apapun, membiarkan mereka menikmati ilusi kemenangan sesaat ini. Aku terus berdoa memohon kekuatan kepadamu ya Allah, menahan amarah yang sudah sampai ke ubun-ubun karena aku tahu pembalasan dendam yang sesungguhnya, yang jauh lebih kejam dan menyakitkan, sedang aku siapkan dengan sangat matang bersama paman pengacaraku. Setelah dokter gadungan itu menepuk bahu suamiku untuk memberikan ucapan belasungkawa palsu sebelum dia keluar ruangan, ibu mertuaku perlahan bangkit dari lantai sambil pura-pura menyeka air mata yang sebenarnya tidak ada. Wanita tua licik itu beralasan ingin menenangkan diri sejenak dan mencari udara segar ke kantin rumah sakit, meninggalkan aku dan Mas Bima berdua saja di dalam kamar yang dingin ini. Ini adalah momen yang sudah aku duga sebelumnya. Momen di mana Mas Bima akan melancarkan serangan mental terakhirnya untuk menguasai seluruh hartaku secara sah di mata hukum. Begitu pintu tertutup rapat dan ibunya pergi, raut wajah Mas Bima yang tadinya penuh kesedihan langsung berubah menjadi lebih dingin dan penuh perhitungan. Dia menarik kursi plastik di samping ranjangku, duduk dengan tegap lalu menatap wajahku lekat-lekat. Dia meraih tangan kananku yang terasa dingin, menggenggamnya dengan lembut namun ada tekanan paksaan di sana. Mas Bima mulai berbicara dengan nada suara yang rendah dan sangat pelan. Dia menyebut panggilanku dengan sebutan sayang seperti biasanya. Tapi kali ini suaranya terdengar seperti bisikan ular berbisa di telingaku. Dia membicarakan tentang masa depan perusahaan peninggalan almarhum ayahku. Dia mengingatkan aku betapa kerasnya ayah bekerja membanting tulang dari pagi sampai larut malam hanya untuk membangun perusahaan properti itu dari titik nol sampai menjadi perusahaan besar seperti sekarang. Mas Bima dengan sangat licik memanipulasi perasaanku. Dia mengatakan bahwa almarhum ayah di surga pasti akan sangat sedih dan kecewa jika melihat perusahaannya hancur berantakan karena pergantian kepemimpinan yang tidak jelas setelah aku tiada. Dia bilang kalau aku meninggal tanpa meninggalkan surat wasiat atau surat peralihan kuasa yang jelas,
maka Dewan Direksi perusahaan akan memperebutkan kursi pimpinan dan perusahaan ayahku akan jatuh ke tangan orang luar yang tidak bertanggung jawab. Aku hanya bisa merespon omong kosongnya itu dengan erangan parau yang sangat pelan dari tenggorokanku. Berpura-pura tidak berdaya dan pasrah mendengar kata-katanya. Mas Bima kemudian mengusap dahiku dengan punggung tangannya, lalu melanjutkan bujuk rayunya. Dia bilang sebagai suami yang sangat mencintaiku, dia merasa memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga warisan ayahku agar tidak jatuh ke tangan orang jahat. Dia memohon kepadaku dengan wajah yang dibuat memelas, meminta kerelaan hatiku untuk menandatangani surat kuasa penuh yang menyerahkan seluruh aset kepemilikan saham perusahaan, rumah mewah yang kami tinggali, dan seluruh saldo tabungan di bank atas namaku kepada dirinya. Dia berjanji akan merawat harta itu dengan baik dan akan selalu menyumbangkan sebagian keuntungannya atas namaku sebagai amal jariah. Sungguh sebuah perkataan manis yang menutupi niat busuk bernanah di dalamnya. Tidak lama setelah pidato manipulasinya selesai, Mas Bima melihat jam tangannya dengan gelisah, lalu berjalan keluar kamar sebentar dan kembali lagi tidak sampai 5 menit kemudian. Kali ini dia tidak datang sendirian. Dia membawa masuk seorang pria parubaya yang memakai kemeja batik rapi dan menenteng sebuah tas kerja kulit berwarna hitam pudar. Penampilan pria itu sekilas memang terlihat seperti kaum profesional terpelajar, tapi gerak-geriknya sangat mencurigakan. Matanya terus melirik ke arah pintu dan jendela seolah takut ada yang mengawasi. Mas Bima memperkenalkan pria itu kepadaku dengan suara berbisik. Dia bilang pria itu adalah teman baiknya yang kebetulan berprofesi sebagai seorang notaris resmi negara yang akan membantu mengurus proses legalitas peralihan hartaku secara cepat tanpa birokrasi yang rumit. Tentu saja berkat informasi dari Pak Surya semalam, aku sudah tahu kalau pria ini bukanlah notaris sungguhan, melainkan hanya salah satu sindikat pemalsu dokumen yang sering membantu orang-orang licik untuk mencuri tanah dan harta warisan orang lain. Pria yang berpura-pura menjadi notaris itu mengangguk kaku ke arahku, lalu segera membuka tas kulitnya dan mengeluarkan setumpuk kertas tebal yang penuh dengan ketikan rapi dan sudah ditempeli banyak materai di lembar paling belakang. Ibu mertuaku tiba-tiba masuk kembali ke dalam kamar. Menyelinap masuk dengan senyum tertahan di sudut bibirnya melihat dokumen itu sudah siap di atas meja lipat di samping ranjangku. Mas Bima mengambil lembaran dokumen itu, menunjukkannya di depan wajahku yang sengaja kubuat tanpa kebingungan dan tidak fokus. Dia menjelaskan dengan nada suara yang membujuk seperti membujuk anak kecil. Dia bilang karena kondisiku sangat lemah dan jari-jariku sudah tidak mampu lagi menggenggam pulpen untuk membubuhkan tanda tangan yang sah. Maka menurut hukum aku cukup menempelkan cap jempol jari kananku saja di atas semua materai ini sebagai bukti persetujuan yang sah. Aku sengaja memperlambat proses ini untuk membuat mereka gelisah. Aku menggelengkan kepalaku pelan, pura-pura menangis dengan air mata yang menetes di sudut mataku, mencoba menarik tanganku dari genggaman Mas Bima seolah aku merasa ragu dan ketakutan. Melihat penolakanku, wajah ibu mertuaku langsung berubah tegang. Matanya melotot ke arah Mas Bima memberikan isyarat agar suamiku itu bertindak lebih cepat. Mas Bima langsung menahan tanganku dengan kuat. Kali ini genggamannya terasa sangat keras dan menyakitkan sampai pergelangan tanganku terasa panas. Dia menundukkan wajahnya ke telingaku, berbisik dengan nada yang terdengar seperti ancaman halus. Dia menyuruhku untuk tidak keras kepala dan menuruti saja permintaannya agar rohku bisa lepas dari tubuhku dengan tenang menghadap Allah. Dia mengambil sebuah bantalan tinta berwarna merah pekat dari saku kemeja pria notaris palsu itu. Tanpa menunggu persetujuanku lagi, Mas Bima menarik paksa ibu jari kananku, menekankannya ke atas bantalan tinta merah itu sampai jariku basah oleh tinta lengket. Kemudian, dengan gerakan yang sangat cepat dan kasar, dia menuntun tanganku dan menekan jempolku kuat-kuat tepat di atas deretan materai yang ada di halaman terakhir dokumen tebal tersebut. Cap jempol pertamaku mendarat dengan sempurna, disusul cap jempol kedua dan ketiga di lembar-lembar salinan lainnya. Begitu proses paksaan halus itu selesai, Mas Bima melepaskan tanganku begitu saja seolah tanganku adalah barang kotor yang menjijikkan. Aku bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana raut wajah suamiku dan ibu mertuaku berubah dalam hitungan detik. Beban berat dan kepura-puraan yang sedari tadi mereka pasang di wajah langsung lenyap tak berbekas, digantikan oleh senyuman lebar yang sangat mengerikan. Mereka berdua saling bertatapan dan melempar pandangan penuh kemenangan yang sangat memuakan. Ibu mertuaku bahkan tanpa sadar mengusap-usap dokumen itu seolah dia sedang membelai tumpukan emas murni.
Pria notaris palsu itu dengan sigap membereskan dokumen yang sudah dicap jempol ke dalam tas kulitnya, mengangguk hormat ke arah Mas Bima, lalu segera pergi meninggalkan kamar dengan langkah cepat. Mas Bima dan ibunya tidak lagi mempedulikan diriku yang berbaring dengan jari penuh tinta merah. Mereka berdua berjalan ke arah sofa di sudut kamar, berbisik-bisik dengan penuh kegembiraan membahas tentang rumah mewah yang akan segera mereka tempati secara utuh tanpa ada gangguan dariku lagi. Mereka hanya bertahan sekitar 15 menit di kamar itu sebelum akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah dengan alasan ingin mengurus beberapa persiapan terakhir. Mereka pergi begitu saja, meninggalkan aku sendirian di kamar perawatan tanpa menoleh sedikit pun ke arahku, mengira bahwa ketika mereka kembali nanti malam, mereka hanya tinggal membawa keranda mayat untuk membuang tubuh kasarku ke dalam tanah. Begitu suara langkah kaki mereka benar-benar menghilang dari lorong rumah sakit, Suster Maya yang sedari tadi berjaga di luar segera masuk dan mengunci pintu kamar dari dalam dengan cepat. Aku langsung membuka mataku sepenuhnya. Wajahku yang tadinya terlihat sangat memelas dan sekarat seketika berubah menjadi sangat dingin, tajam, dan penuh dengan aura permusuhan yang menyala-nyala. Aku meraih tisu pembersih, mengusap kasar tinta merah yang menempel di jempolku dengan perasaan jijik luar biasa. Aku segera meminta Suster Maya untuk mengambilkan telepon genggam rahasia yang kami sembunyikan di bawah kasur. Dengan tangan yang sudah tidak bergetar lagi, aku menekan nomor telepon Pak Surya dan meneleponnya. Begitu panggilan tersambung, aku langsung menceritakan kejadian yang baru saja berlangsung. Aku katakan bahwa Mas Bima sudah berhasil memaksaku memberikan cap jempol di atas dokumen peralihan harta yang dibawa oleh notaris bayarannya. Mendengar laporanku, Pak Surya di seberang sana bukannya panik. Beliau malah tertawa terbahak-bahak dengan suara baritonnya yang berat. Sebuah tawa kepuasan yang membuat hatiku terasa sangat lega dan tenang. Pak Surya menyuruhku untuk tidak khawatir sedikit pun tentang dokumen berdarah itu. Karena dokumen yang baru saja dibawa pergi oleh notaris bodong itu hanyalah selembar sampah yang tidak akan laku di mata hukum manapun. Pak Surya kemudian menjelaskan dengan sangat rinci jebakan maut yang sudah dia siapkan tanpa sepengetahuan suamiku. Sebuah langkah hukum brilian yang akan membuat suamiku miskin mendadak dalam waktu 1 malam saja. Paman pengacaraku itu bercerita bahwa setelah ayahku meninggal dunia 6 bulan yang lalu, ayah sebenarnya sudah menitipkan sebuah wasiat rahasia yang hanya diketahui oleh Pak Surya dan pihak pengadilan. Ketika Pak Surya mendengar laporanku semalam tentang suamiku yang membongkar brankas di ruang kerja dan niat jahatnya meracuniku, Pak Surya langsung bergerak cepat memanggil relasinya di kantor hukum pusat dan perbankan. Beliau mengaktifkan sebuah klausul pertahanan khusus yang ada di dalam akta pendirian perusahaan peninggalan ayahku. Klausul rahasia itu dengan sangat jelas menyebutkan bahwa apabila terjadi pemindahan nama aset, perubahan kepemilikan saham, atau penarikan uang dalam jumlah besar ketika aku selaku ahli waris tunggal sedang dalam kondisi sakit keras yang tidak wajar, cacat mental mendadak, atau di bawah ancaman pihak lain, maka seluruh dokumen pemindahan kuasa itu secara otomatis dinyatakan batal demi hukum sejak detik pertama ditandatangani. Namun jebakan utamanya tidak berhenti sampai di situ saja. Pak Surya dengan sangat cerdik menambahkan aturan baru pagi ini yang langsung disahkan oleh pengadilan, yang menyatakan bahwa jika suamiku atau keluarganya terbukti mencoba memalsukan kondisi kesehatanku demi menguasai harta, maka seluruh kekayaan yang ditinggalkan oleh ayahku, mulai dari perusahaan properti, rumah mewah yang kami tinggali, jajaran mobil mahal di garasi, sampai saldo deposito bernilai puluhan miliar di bank, akan langsung dibekukan sepenuhnya oleh pihak berwajib. Semua harta kekayaan itu akan langsung dialihkan kepemilikannya secara penuh 100% kepada Yayasan Panti Asuhan Besar milik keluarga jauh ibuku yang berada di luar kota, tanpa bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun, termasuk oleh suamiku sebagai pewaris hukum pernikahan. Bahkan polis asuransi jiwaku yang bernilai sangat besar, yang selama ini dicari-cari oleh Mas Bima di dalam brankas, nama penerima manfaatnya sudah diganti oleh Pak Surya menjadi nama Yayasan Panti Asuhan tersebut. Artinya, cap jempol yang baru saja diambil secara paksa oleh Mas Bima tadi tidak ubahnya seperti tiket gratis menuju kehancurannya sendiri. Saat Mas Bima nanti mencoba mencairkan uang ke bank atau mengklaim perusahaan ke notaris negara dengan berbekal kertas sampah itu, sistem akan langsung menolaknya, membekukan semua aksesnya, dan menyalakan alarm peringatan kepada pihak kepolisian tentang adanya upaya perampasan harta berskala besar. Mendengar penjelasan Pak Surya yang begitu panjang dan luar biasa cerdas, aku tidak bisa menahan senyum puas di bibirku. Air mata kembali menetes dari sudut mataku,
Tapi kali ini bukan air mata kesedihan karena pengkhianatan, melainkan air mata kelegaan dan rasa syukur yang amat dalam kepadamu ya Allah karena telah mengirimkan penolong yang begitu hebat untuk menyelamatkanku dari manusia-manusia iblis itu. Sekarang, jebakan kematian sudah terpasang dengan sempurna dan mengunci pergerakan mereka. Aku hanya tinggal duduk diam, memulihkan tenagaku di atas ranjang rumah sakit ini, dan menghitung mundur waktu menuju malam puncak penentuan di mana aku akan bangkit dari kematian palsu ini untuk menghancurkan hidup suamiku dan ibu mertuaku sampai tidak tersisa sedikitpun keangkuhan di wajah mereka. Malam itu jarum jam dinding di kamar perawatanku sudah menunjuk ke angka 11 malam saat rencana besar kami mulai dijalankan dengan sangat hati-hati. Suasana rumah sakit sudah sangat sepi, hanya terdengar suara langkah kaki perawat yang sesekali lewat di lorong depan. Suster Maya masuk ke dalam kamarku dengan wajah yang tegang namun penuh tekad bulat. Dia sudah memastikan bahwa dokter bayaran suamiku sedang berjaga di ruangannya dan suamiku beserta ibu mertuaku sedang menunggu di ruang tunggu VIP di lantai bawah. Suster Maya mengunci pintu kamar dari dalam, lalu berjalan mendekat ke arah mesin pemantau jantung yang sejak beberapa hari lalu terus berbunyi teratur di samping telingaku. Kami berdua saling bertatapan sejenak dalam keheningan yang mencekam, seolah sedang meyakinkan diri satu sama lain bahwa tidak ada lagi jalan untuk mundur dari rencana gila ini. Aku menganggukkan kepalaku pelan memberikan sinyal persetujuan mutlak, lalu menahan napasku dalam-dalam dan memejamkan mata rapat-rapat. Suster Maya dengan tangan yang sedikit gemetar perlahan mengulurkan tangannya menuju tombol utama mesin pemantau jantung tersebut. Dengan satu tarikan napas panjang, Suster Maya menekan tombol dan mencabut beberapa kabel sensor yang menempel di dadaku. Bunyi detak jantung yang tadinya teratur itu tiba-tiba berubah seketika menjadi satu nada panjang yang melengking sangat nyaring dan memekakan telinga, menandakan bahwa jantung pasien di atas ranjang ini sudah berhenti berdetak selamanya. Suara lengkingan panjang itu bergema memenuhi seluruh sudut kamar, menciptakan suasana kematian yang sangat nyata dan mengerikan bagi siapapun yang mendengarnya dari luar. Hanya butuh waktu kurang dari 2 menit sebelum terdengar suara langkah kaki berlarian dengan sangat panik mendekati kamarku. Pintu didobrak terbuka dengan kasar, menampilkan sosok dokter bayaran itu yang masuk dengan tergesa-gesa sambil membawa alat pacu jantung palsu, diikuti oleh Mas Bima dan ibu mertuaku yang langsung berteriak histeris di ambang pintu. Dokter kotor itu berpura-pura melakukan tindakan penyelamatan darurat. Dia menekan dadaku beberapa kali dengan tangannya, memberikan perintah palsu kepada Suster Maya yang juga sedang berakting menangis ketakutan di sudut ruangan. Dokter itu menyenter mataku, meraba nadiku di leher, lalu perlahan menggelengkan kepalanya dengan raut wajah duka yang sangat mendalam. Dia menoleh ke arah suamiku, lalu dengan suara yang sengaja dibesarkan agar terdengar oleh semua orang di lorong, dia menyatakan waktu kematianku tepat pada pukul 11:10 malam ini. Mendengar deklarasi kematian itu, ibu mertuaku langsung menjerit sekeras-kerasnya menyebut nama Allah berkali-kali. Dia meronta-ronta di pelukan suamiku seolah tidak terima dengan kepergianku. Mas Bima sendiri langsung berhamburan memeluk tubuh kasarku yang sengaja kubuat sedingin dan sekaku mungkin. Dia menangis meraung-raung memanggil namaku, menciumi dahiku yang berkeringat dingin sambil terus meminta maaf atas segala kekurangannya selama menjadi suamiku. Aku menahan napasku sekuat tenaga, membiarkan tubuhku diguncang-guncang oleh pelukan palsu laki-laki iblis ini, sambil terus merapalkan doa di dalam hati memohon perlindungan kepadamu agar penyamaranku tidak terbongkar malam ini. Tangisan kepalsuan mereka berdua benar-benar membuat perutku mual luar biasa. Rasanya aku ingin segera bangkit dan menampar wajah mereka keras-keras. Tapi aku harus menahan diri sampai panggung utama pembalasan dendam ini benar-benar siap. Setelah drama tangisan menjijikan itu berlangsung selama hampir setengah jam, dokter gadungan itu akhirnya menenangkan Mas Bima dan menyuruh perawat untuk segera menutup tubuhku dengan selimut putih dari ujung kaki sampai menutupi seluruh wajahku. Di balik selimut putih yang gelap dan pengap ini, aku mendengar percakapan yang sangat memperlihatkan sifat asli mereka berdua. Bukannya mengurus kepindahan jenazahku ke ruang mayat atau menghubungi pihak keluarga besarku yang lain, Mas Bima dan ibu mertuaku malah terlihat sangat terburu-buru ingin segera meninggalkan rumah sakit ini malam itu juga. Mas Bima beralasan kepada pihak rumah sakit bahwa dia tidak sanggup melihat jenazahku lebih lama lagi karena terlalu sedih. Dan dia menyerahkan seluruh urusan administrasi jenazah serta persiapan pemakaman besok pagi kepada pihak pengacara dan asisten rumah sakit. Mereka berdua bahkan tidak menoleh lagi ke arah ranjangku saat melangkah keluar dari kamar. Suara langkah kaki mereka terdengar cepat dan ringan,
seolah beban terberat dalam hidup mereka baru saja diangkat pergi. Begitu suara langkah kaki mereka benar-benar lenyap di telan kesunyian malam lorong rumah sakit, dan Suster Maya sudah memastikan bahwa mereka telah masuk ke dalam lift menuju tempat parkir mobil, suasana di dalam kamar langsung berubah drastis. Suster Maya segera mengunci pintu kembali dan menyingkap selimut putih yang menutupi wajahku. Aku langsung menarik napas panjang, menghirup udara segar sebanyak-banyaknya ke dalam paru-paruku yang sedari tadi terasa sesak menahan napas. Aku menatap Suster Maya dengan senyum kepuasan yang luar biasa lebar. Air mata kelegaan menetes dari sudut mataku karena babak pertama dari rencana besar kami malam ini sudah berhasil dilewati dengan sangat sempurna tanpa ada sedikit pun kecurigaan dari pihak musuh. Tidak sampai 10 menit kemudian, pintu kamarku diketuk pelan dengan irama rahasia yang sudah disepakati. Suster Maya segera membuka kunci pintu, dan masuklah Pak Surya bersama 3 orang pria berbadan tegap yang mengenakan pakaian preman gelap. Mereka adalah anggota kepolisian khusus dari unit reserse kriminal yang merupakan kenalan baik Pak Surya, yang sudah dihubungi secara rahasia sejak siang tadi untuk membantu menangkap basah kejahatan suamiku. Pak Surya berjalan menghampiriku dengan senyum bangga yang sangat lebar. Beliau menepuk bahuku pelan dan memuji keberanianku serta kemampuan aktingku yang luar biasa malam ini. Tanpa membuang waktu lagi, aku segera bangkit dari ranjang pesakitan itu. Awalnya kakiku terasa sedikit kaku dan bergetar karena sudah berhari-hari tidak digunakan untuk menopang berat badan. Tapi berkat tekad yang menyala-nyala di dalam dada, aku memaksakan diri untuk berdiri tegak. Suster Maya dengan sigap membantuku melepaskan pakaian rumah sakit yang berbau obat ini, lalu menggantinya dengan pakaian yang sudah disiapkan khusus oleh Pak Surya dari rumahku sebelumnya. Aku mengenakan sebuah gaun merah menyala yang sangat elegan. Gaun kesukaan mendiang ayahku yang selalu beliau minta aku pakai setiap kali kami menghadiri acara perayaan kemenangan tender perusahaan. Warna merah ini adalah simbol keberanian, simbol perlawanan, dan tanda bahwa malam ini tidak ada lagi air mata kesedihan. Yang ada hanyalah amarah mematikan yang siap menelan habis semua pengkhianat di rumah itu. Aku merias wajahku yang pucat dengan sedikit riasan tegas, menyisir rambutku agar terlihat rapi, dan memakai sepatu hak tinggi hitam yang membuat langkahku terasa sangat mantap. Malam ini aku bukan lagi Naya sang istri lemah yang sekarat dan tidak berdaya di atas ranjang penderitaan. Malam ini aku adalah Naya sang pewaris tunggal penguasa perusahaan yang akan merebut kembali semua kehormatan dan hartanya dari tangan-tangan kotor suaminya sendiri. Sementara aku dan rombongan polisi sedang dalam perjalanan rahasia membelah jalanan kota yang sepi menuju rumah mewahku. Di sana, di tempat yang seharusnya menjadi rumah penuh duka cita, ternyata sedang terjadi pesta perayaan yang sangat menjijikan. Berkat kamera keamanan kecil yang sengaja dipasang oleh Pak Surya di beberapa sudut ruangan tamu tanpa sepengetahuan mereka, kami bisa melihat langsung dari layar telepon genggam apa yang sedang mereka lakukan di dalam rumah itu. Begitu sampai di rumah, Mas Bima dan ibu mertuaku sama sekali tidak terlihat seperti keluarga yang baru saja kehilangan orang yang dicintainya. Mereka masuk ke dalam ruang tamu keluarga dengan tawa lepas yang sangat nyaring, menyalakan seluruh lampu gantung kristal hingga rumah benderang terang benderang. Ibu mertuaku langsung berlari menuju ruang penyimpanan minuman, mengambil sebotol anggur merah paling mahal milik almarhum ayahku yang selama ini sangat dijaga, lalu menuangkannya ke dalam 2 gelas kristal besar. Mereka berdua bersulang sambil tertawa terbahak-bahak, saling berpelukan dan melompat kegirangan merayakan kematianku yang sangat mereka nantikan. Ibu mertuaku bahkan dengan sangat tidak tahu malu langsung masuk ke dalam kamar utamaku, membongkar laci meja riasku dan mengambil kotak perhiasan berlian warisan dari almarhum ibuku. Dia memakai kalung berlian itu di lehernya yang keriput, memakai cincin-cincin mahal itu di jari-jarinya, lalu berputar-putar di depan cermin besar sambil memuji dirinya sendiri yang sekarang sudah resmi menjadi nyonya besar penguasa rumah mewah ini. Mas Bima yang sedang duduk bersantai di sofa ruang tamu yang empuk sambil meminum anggur merahnya menertawakan kelakuan ibunya. Dengan suara lantang dan penuh kesombongan, suamiku itu mulai membual tentang semua rencananya besok pagi. Dia bilang hal pertama yang akan dia lakukan setelah pura-pura menangis di acara pemakamanku besok adalah pergi ke bank untuk mencairkan seluruh uang asuransi jiwaku yang jumlahnya puluhan miliar rupiah. Dia juga membicarakan rencananya untuk segera menjual perusahaan ayahku ke investor asing agar dia bisa mendapatkan uang tunai secepatnya dan pindah ke luar negeri untuk menikmati hidup tanpa harus bekerja lagi. Dia menghina namaku, menyebutku sebagai wanita bodoh yang terlalu gampang ditipu oleh cinta palsu,
menyombongkan betapa mudahnya dia meracuniku setiap malam tanpa aku sadari sedikit pun. Mendengar semua percakapan menjijikan dari layar telepon genggam itu, darahku benar-benar mendidih. Tanganku mengepal sangat kuat sampai kuku-kukuku menusuk telapak tangan sendiri. Rasanya aku ingin terbang ke sana dan mencekik leher mereka berdua dengan tanganku sendiri. Tapi Pak Surya menahan bahuku dengan lembut. Beliau mengingatkanku untuk tetap tenang dan elegan, karena pembalasan dendam yang dilakukan dengan kepala dingin akan memberikan rasa sakit yang jauh lebih menusuk hingga ke tulang sumsum musuh kita. Kami semua menunggu di dalam mobil yang terparkir agak jauh dari gerbang rumah, membiarkan mereka menikmati sisa-sisa kebahagiaan palsu itu selama beberapa menit lagi sebelum kami menghancurkannya berkeping-keping. Tepat pada tengah malam, saat tawa mereka berdua sedang berada di puncaknya, mobil yang aku tumpangi beserta 2 mobil polisi lainnya melaju perlahan memasuki halaman rumah mewahku tanpa menyalakan lampu sorot depan maupun sirine. Para petugas kepolisian bergerak dengan sangat cepat dan tak bersuara, menyebar mengepung seluruh akses pintu keluar rumah untuk memastikan tidak ada celah bagi mereka untuk kabur melarikan diri. Aku berdiri tepat di depan pintu utama yang menjulang tinggi, diapit oleh Pak Surya di sebelah kananku dan seorang komandan polisi berseragam lengkap di sebelah kiriku. Jantungku berdebar sangat kencang, bukan karena takut, melainkan karena aliran adrenalin luar biasa yang membuat seluruh tubuhku merinding kegirangan menyambut detik-detik kehancuran mereka. Dengan tangan yang sangat mantap dan penuh tenaga, aku mendorong kedua daun pintu utama itu hingga terbuka lebar, menghasilkan suara debuman kayu yang sangat keras menghantam dinding. Angin malam langsung berhembus masuk menyapu ruang tamu yang terang benderang itu. Tawa Mas Bima dan ibu mertuaku seketika terhenti mendadak di tenggorokan mereka. Gelas kristal berisi anggur merah yang sedang dipegang oleh ibu mertuaku terlepas begitu saja dari tangannya. Jatuh membentur lantai marmer dan pecah berkeping-keping menyebarkan cairan merah seperti darah kemana-mana. Mereka berdua mematung dengan mata terbelalak lebar. Wajah mereka yang tadinya merah karena pengaruh alkohol seketika berubah menjadi sepucat mayat melihat sosokku berdiri tegap di ambang pintu, mengenakan gaun merah menyala dan menatap mereka dengan tatapan mata paling mematikan yang pernah aku miliki. Mas Bima mundur beberapa langkah dengan lutut yang bergetar hebat. Dia tersandung kaki meja dan jatuh terduduk di atas lantai dengan mulut menganga lebar, seolah tidak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Dia menunjuk ke arahku dengan tangan yang gemetar hebat. Bibirnya komat kamit mencoba mengeluarkan suara tapi yang terdengar hanyalah suara rintihan ketakutan yang tertahan. Dia pasti mengira aku adalah arwah gentayangan yang datang kembali dari alam kubur untuk menuntut balas dendam malam ini juga. Ibu mertuaku lebih parah lagi. Wanita tua serakah itu langsung mundur merapat ke dinding sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar sangat hebat dan dia mulai menangis histeris ketakutan meracau menyebutkan doa-doa yang tidak jelas juntrungannya. Aku melangkah masuk ke dalam rumahku sendiri dengan langkah kaki yang sangat pelan dan elegan. Suara ketukan sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer menciptakan irama kematian bagi masa depan mereka berdua. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, aku mengeluarkan telepon genggam rahasia dari saku gaunku, menghubungkannya ke sistem pengeras suara pintar yang ada di ruang tamu, dan memutar rekaman suara Suster Maya saat dia membongkar semua rencana pembunuhan berencana ini di rumah sakit. Suara tangisan Suster Maya dan pengakuannya tentang racun pelumpuh saraf itu menggema dengan sangat jelas memenuhi seluruh penjuru rumah, memukul telak kesadaran Mas Bima dan ibunya bahwa mereka sudah kalah telak dan masuk ke dalam perangkap yang sangat mematikan. Belum selesai keterkejutan mereka mendengar rekaman suara tersebut, belasan petugas kepolisian langsung merangsek masuk dari berbagai arah dengan senjata bersiap di tangan. Komandan polisi melangkah maju dengan gagah berani, membacakan surat perintah penangkapan malam itu juga atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen penting negara, penggelapan dana perusahaan secara besar-besaran, dan konspirasi kejahatan terorganisir. Polisi dengan cepat menarik Mas Bima agar berdiri dari lantai, memutar tangannya ke belakang punggung dengan kasar lalu memborgolnya dengan borgol besi yang dingin. Ibu mertuaku langsung menjerit sekeras-kerasnya saat tangan keriputnya juga diborgol oleh petugas wanita. Dia meronta-ronta dan menjatuhkan dirinya ke lantai menolak untuk dibawa pergi. Di saat itulah Mas Bima akhirnya menyadari bahwa aku bukanlah hantu, melainkan manusia nyata yang sudah menipunya mentah-mentah. Dengan wajah yang sudah basah oleh air mata ketakutan dan keringat dingin yang mengucur deras, suamiku itu tiba-tiba merangkak mendekat ke arah kakiku. Laki-laki yang tadinya sangat sombong dan merasa berkuasa itu kini menangis meraung-raung seperti anak kecil.
Dia bersujud mencium ujung sepatuku sambil memohon ampunan berulang kali. Dia menyebut kata cinta. Dia beralasan kalau dia hilaf dan digoda oleh setan. Dia memohon agar aku mencabut tuntutan ini demi sisa-sisa kenangan manis kami di masa lalu. Aku menunduk menatap manusia menjijikkan di bawah kakiku ini. Hatiku sudah benar-benar mati rasa dan tidak tersisa sedikit pun belas kasihan di sana. Aku menarik kakiku menjauh darinya. Menatap matanya dengan tatapan sangat dingin seolah menatap tumpukan sampah. Lalu dengan suara yang sangat tenang dan tajam aku menyuruhnya untuk menyimpan semua air matanya itu untuk menangis di dalam sel tahanan seumur hidupnya. Karena mulai detik ini laki-laki bernama Bima sudah mati dan dihapus selamanya dari kehidupanku. Malam pembalasan itu ditutup dengan pemandangan yang akan selalu membekas di ingatanku sampai kapanpun. Aku berdiri tegak di ambang pintu rumah mewahku dengan kedua tangan bersedekap di dada. Menatap dingin ke arah halaman depan yang kini dipenuhi oleh nyala lampu biru dan merah dari 3 mobil polisi. Suara sirine yang memecah keheningan malam membuat beberapa tetangga keluar dari rumah mereka untuk melihat tontonan paling memalukan bagi keluarga suamiku. Petugas kepolisian menyeret tubuh Mas Bima dan ibu mertuaku tanpa ampun menuju mobil tahanan. Ibu mertuaku yang tadinya memakai kalung berlian ibuku kini terlihat sangat menyedihkan. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya basah oleh air mata dan riasan yang luntur. Dia terus meronta dan berteriak memanggil namaku memohon belas kasihan. Sementara Mas Bima berjalan dengan kepala tertunduk lesu, bahunya turun, dan langkah kakinya terseret berat seolah dia sedang berjalan menuju neraka buatan yang dia ciptakan sendiri. Begitu pintu mobil polisi ditutup rapat dan kendaraan itu melaju meninggalkan pekarangan rumah. Beban berat bertonton yang selama berbulan-bulan menindih pundakku rasanya ikut terbawa pergi bersama mereka. Pak Surya berjalan mendekat. Beliau menepuk bahuku dengan lembut dan mengatakan bahwa masa-masa gelapku sudah benar-benar berakhir malam ini. Aku memeluk paman pengacaraku itu dengan erat, menumpahkan seluruh air mataku yang tersisa. Tapi tangisanku kali ini bukanlah tangisan kesedihan atau ketidakberdayaan, melainkan tangisan kelegaan dan rasa syukur yang tidak terhingga kepadamu ya Allah, karena telah mengangkat derajatku kembali dan menyelamatkanku dari cengkeraman manusia berhati iblis tersebut. Hari-hari dan minggu-minggu berikutnya berjalan dengan sangat sibuk dan melelahkan. Tapi kali ini aku menjalaninya dengan penuh semangat dan energi yang baru. Fokus utamaku yang pertama adalah memulihkan kondisi fisikku 100%. Aku menyewa pelatih terapi fisik profesional untuk melatih otot-otot kakiku dan tanganku setiap pagi di taman belakang rumah, mengeluarkan sisa-sisa efek racun pelumpuh saraf itu dari dalam darahku. Bersamaan dengan itu, proses hukum berjalan dengan sangat cepat karena bukti-bukti yang kami miliki sudah sangat lengkap dan tidak bisa dibantah lagi. Pihak kepolisian melakukan penggeledahan menyeluruh di beberapa tempat rahasia milik Mas Bima. Mereka menemukan sebuah apartemen sewaan yang selama ini digunakan Mas Bima untuk berjudi secara daring dengan nominal yang sangat gila. Mereka juga menemukan buku tabungan yang mencatat aliran dana haram dari perusahaanku ke rekening pribadinya. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap dokter gadungan yang merawatku di rumah sakit. Dia ditangkap saat sedang bersantai di sebuah kafe mewah berkat bukti transfer uang suap bernilai ratusan juta rupiah dari Mas Bima. Pria parubaya yang menyamar menjadi notaris bodong itu juga berhasil diringkus di sebuah rumah kos kumuh di pinggiran kota beserta stempel palsu dan ribuan lembar kertas materai yang biasa dia gunakan untuk menipu korbannya. Semua pion-pion kejahatan suamiku tumbang satu persatu tanpa perlawanan yang berarti, membuktikan bahwa kejahatan yang ditutupi serapat apapun pada akhirnya akan membusuk dan tercium baunya. 3 bulan kemudian, tibalah hari penentuan yang paling aku tunggu-tunggu, yaitu hari persidangan pembacaan putusan akhir di pengadilan negeri. Aku datang menghadiri sidang itu dengan langkah yang sangat mantap dan percaya diri, mengenakan setelan kemeja rapi berwarna putih dan celana bahan hitam, dengan rambut yang aku ikat rapi ke belakang. Kondisi fisikku sudah pulih sepenuhnya. Wajahku kembali segar dan aku tidak perlu lagi berpura-pura menjadi wanita lemah. Saat aku masuk ke dalam ruang sidang dan duduk di kursi barisan paling depan bersama Pak Surya, semua mata tertuju padaku, termasuk mata 2 orang terdakwa yang duduk di kursi pesakitan. Mas Bima dan ibu mertuaku dibawa masuk ke dalam ruang sidang oleh petugas kejaksaan. Pemandangan mereka saat itu benar-benar membuatku tersenyum sinis di dalam hati. Mereka berdua mengenakan kemeja tahanan berwarna oranye yang sangat kebesaran di tubuh mereka yang kini mengurus drastis. Wajah Mas Bima terlihat sangat kusam, matanya cekung berkantung hitam karena kurang tidur,
dan rambutnya yang dulu selalu tersisir rapi kini terlihat kotor dan memutih di beberapa bagian karena stres berat. Ibu mertuaku jauh lebih parah lagi. Wanita tua yang dulu sangat sombong dan angkuh itu kini harus duduk di kursi roda karena kakinya lemas akibat terlalu sering pingsan di dalam sel tahanan. Saat Mas Bima melihatku duduk di kursi pengunjung, dia mencoba berdiri dan memanggil namaku sambil menangis terseduh-seduh. Tangannya yang terborgol mencoba menggapai ke arahku untuk meminta maaf. Tapi petugas langsung membentaknya dan memaksanya duduk kembali dengan kasar. Aku sama sekali tidak membalas tatapannya. Aku hanya menatap lurus ke arah meja majelis hakim dengan wajah sedingin es, memastikan dia tahu bahwa pintu maaf dariku sudah tertutup rapat dan terkunci untuk selamanya. Ketua majelis hakim akhirnya mengetuk palu dan mulai membacakan dokumen putusan yang sangat tebal. Selama hampir 2 jam, hakim membeberkan semua rincian kejahatan yang mereka lakukan dengan sangat jelas dan terperinci. Mulai dari niat awal mengisolasi diriku di dalam rumah, memecat pembantu lamaku, memberikan racun pelumpuh saraf setiap malam secara berkala, memalsukan tanda tangan pencairan dana perusahaan, sampai menyuap tenaga medis untuk memalsukan jam kematianku demi menguasai uang asuransi dan seluruh harta warisan ayahku. Semua kebohongan mereka ditelanjangi di depan umum tanpa sisa. Dan akhirnya, detik yang paling mendebarkan itu tiba. Majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun kurungan penuh untuk Mas Bima atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana dan penggelapan dana skala besar. Sementara ibu mertuaku dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena terbukti ikut serta merencanakan dan membantu kejahatan tersebut secara sadar. Dokter gadungan dan notaris palsu itu masing-masing dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Begitu palu hakim diketuk 3 kali tanda sidang ditutup. Ruang pengadilan langsung pecah oleh suara jeritan histeris. Ibu mertuaku langsung pingsan tidak sadarkan diri di atas kursi rodanya. Sementara Mas Bima jatuh berlutut di lantai ruang sidang sambil meraung-raung meratapi nasibnya yang kini hancur lebur tidak tersisa. Aku berdiri dari kursiku, merapikan bajuku dengan tenang, dan melangkah keluar dari ruang sidang tanpa menoleh ke belakang sama sekali. Udara di luar gedung pengadilan terasa sangat sejuk dan segar, menghembuskan napas kebebasan yang sesungguhnya ke dalam paru-paruku. Keadilan akhirnya ditegakkan, dan karma kontan telah dibayar lunas hari ini. Setelah urusan hukum benar-benar selesai dan musuh-musuhku sudah membusuk di balik jeruji besi, aku mulai menata kembali kehidupanku yang sempat berantakan. Hal pertama yang aku lakukan adalah mencari keberadaan Mbak Surti, pembantu setia keluargaku yang dulu diusir paksa oleh ibu mertuaku. Aku mengutus orang kepercayaanku untuk menjemput Mbak Surti di kampung halamannya dan membawanya kembali ke rumah mewahku. Saat Mbak Surti tiba di depan pintu rumah, dia langsung menangis histeris dan memeluk kakiku. Dia bilang dia setiap hari berdoa siang dan malam memohon kepadamu agar aku diselamatkan dari keluarga jahat itu. Aku mengangkat bahu Mbak Surti, memeluknya dengan sangat erat dan meminta maaf sebesar-besarnya karena dulu aku tidak bisa membelanya saat dia dituduh mencuri. Aku mengangkat Mbak Surti menjadi kepala pengurus rumah tangga dengan gaji yang berlipat ganda, dan aku berjanji akan membiayai sekolah anak-anaknya di kampung sampai sarjana. Rumahku perlahan-lahan kembali terasa hangat dan nyaman seperti saat almarhum ayahku masih hidup. Setelah mengurus rumah, langkahku selanjutnya adalah kembali ke perusahaanku. Aku membersihkan jajaran karyawan korup yang sempat bersekongkol dengan Mas Bima selama aku sakit, memecat mereka semua dengan tidak hormat dan menggantinya dengan orang-orang baru yang lebih berintegritas. Di bawah bimbingan Pak Surya, aku belajar dengan sangat keras setiap hari untuk memahami seluk-beluk bisnis properti, membuktikan kepada semua orang bahwa aku bukanlah wanita manja yang bisa ditipu, melainkan pewaris sah yang memiliki ketangguhan dan kecerdasan seperti ayahku. Satu janji besar yang tidak akan pernah aku lupakan adalah janjiku kepada Suster Maya. Suatu sore, aku mengundang Suster Maya untuk datang ke restoran mewah tempat biasa aku makan siang. Suster Maya datang dengan pakaian sederhana dan wajah yang masih terlihat canggung. Begitu dia duduk di depanku, aku langsung menyerahkan sebuah amplop tebal dan sebuah map berisi dokumen penting. Aku menjelaskan kepadanya bahwa di dalam amplop itu ada uang tunai yang cukup untuk melunasi semua hutang keluarganya di kampung, sekaligus modal untuk membuka usaha toko kelontong besar bagi ibunya. Sementara dokumen di dalam map itu adalah surat jaminan beasiswa penuh dariku untuk menyekolahkan Suster Maya ke jenjang pendidikan keperawatan tingkat lanjut di universitas terbaik,
Dan aku juga sudah memberikan instruksi khusus kepada pihak kepolisian untuk memantau keamanan kampung Suster Maya, agar tidak ada preman suruhan Mas Bima yang berani mendekat. Melihat semua pemberian itu, Suster Maya menangis terseduh-seduh menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dia terus-menerus mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa dia tidak pantas menerima ini semua, karena dia awalnya sempat ikut memberikan racun itu kepadaku. Tapi aku menggenggam tangannya dengan lembut. Aku katakan bahwa keberaniannya untuk memutar balik keadaan di malam yang kritis itulah yang menyelamatkan nyawaku. Dia adalah perpanjangan tangan kebaikan yang dikirimkan oleh Allah untuk menyadarkanku dari kebutaan cinta yang fana. Suster Maya akhirnya tersenyum lega. Dan sejak hari itu kami menjadi seperti saudara yang saling mendukung satu sama lain. Kini, berdiri di balkon lantai paling atas gedung perusahaanku sambil menatap gemerlap lampu kota di malam hari, aku menyadari satu pelajaran hidup yang sangat berharga. Cerita kelamku ini memberikan hikmah yang sangat dalam bahwa pengkhianatan paling menyakitkan dan paling berbahaya seringkali tidak datang dari musuh yang berdiri di seberang jalan, melainkan datang dari orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang memeluk kita setiap malam dan kita anggap sebagai belahan jiwa. Cinta sejati seharusnya membuat kita menjadi lebih kuat dan berkembang, bukan membuat kita menjadi buta, lemah, dan menyerahkan seluruh logika kita begitu saja tanpa ada batasan. Kebaikan yang ditunjukkan secara berlebihan tanpa ada kejujuran di dalamnya seringkali hanyalah topeng untuk menutupi niat busuk yang sedang menunggu waktu untuk meledak. Namun dari semua kepedihan itu, aku juga belajar bahwa emas murni yang dibakar di dalam tungku api yang paling panas tidak akan pernah hancur menjadi abu. Dia justru akan keluar menjadi perhiasan yang paling berkilau dan tidak tertandingi kekuatannya. Jika kita berada di pihak yang benar dan selalu menyandarkan harapan hanya kepada Sang Pencipta, maka skenario kejahatan sekuat apapun yang dibuat oleh manusia pasti akan hancur lebur berantakan pada waktu yang tepat. Allah tidak pernah tidur. Doa orang-orang yang dizalimi akan selalu menembus langit tanpa penghalang, dan keadilan pasti akan menemukan jalannya sendiri untuk menghukum mereka yang serakah dan melampaui batas. Aku berharap kisahku ini bisa menjadi pengingat bagi siapapun yang sedang mendengarkan, agar selalu waspada, berdiri di atas kaki sendiri, dan tidak pernah membiarkan orang lain menginjak-injak harga diri kalian dengan alasan cinta palsu. Nah pendengar setia, itulah akhir dari kisah nyata yang penuh dengan air mata, perjuangan, dan pembalasan dendam yang setimpal. Bagaimana menurut kalian tentang pelajaran berharga dari kisah Mbak Naya ini? Apakah kalian pernah mengalami atau melihat kejadian serupa di mana kebaikan dibalas dengan pengkhianatan yang kejam dari orang terdekat? Silahkan bagikan pendapat, pengalaman, atau sekadar dukungan kalian di kolom komentar di bawah video ini ya. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like jika kalian senang dan merasa terhibur dengan cerita kali ini. Karena satu like dari kalian sangat berarti bagi perkembangan kami. Dan yang paling penting, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe di channel Cerita di Balik Luka dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak pernah ketinggalan kisah-kisah nyata penuh drama dan hikmah kehidupan lainnya yang akan terus kami bagikan setiap minggunya. Terima kasih banyak sudah menemani cerita ini dari awal sampai akhir. Tetap kuat, tetap waspada. Dan sampai jumpa di cerita menakjubkan berikutnya hanya di channel Cerita di Balik Luka.